Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Karena Tuhan, kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini. Saya ambil dari Galatia pasal 1 secara khusus pada ayatnya yang ke-10. Firman-Nya berkata demikian. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Demikian sabda firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita mencari kesukaan Allah. Sebagai umat, sebagai orang percaya yang dia sudah tebus dengan darah yang sangat mahal di Bukit Golgota, sudah sepatutnya dan selayaknya untuk kita terus mencari, untuk terus kita berusaha menyenangkan hati Allah, mencari kesukaan Allah, ataupun menyenangkan hati Allah. Itulah yang ditanyakan oleh Paulus dalam dirinya sendiri. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Jadi dia mempertanyakan pada dirinya sendiri sebagai diagnosa terhadap dirinya. Apakah selama ini dia mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Apakah selama ini dia berusaha berkenan kepada manusia atau berkenan kepada Allah? Sebagai umat, sebagai orang percaya, ini pun kita terus pertanyakan dalam diri kita sebagai umat, dan kita sendirilah yang harus memberi jawabannya. Tapi harapannya kita mau seperti Paulus. Ketika dia menanyakan ini, maka dia berkata, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, mencoba mencari kesukaan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi dengan kata lain dan konsekuensinya ketika kita masih mencari kesukaan manusia, maka kita bukan hamba Kristus. Kalau kita masih berusaha mencoba berkenan kepada manusia dan bukan kepada Allah, kepada Kristus, maka kita bukanlah hamba Kristus. Jadi seorang hamba Kristus sesungguhnya tidak lihat dari jabatannya. Apakah dia pendeta kah, penginjil kah, penatua kah, syamas kah, guru jemaat kah? Bukan dilihat dari situ. Hamba Kristus lebih dilihat dari motif hidupnya, semangat hidupnya untuk mencari kesukaan Allah atau kesukaan manusia. Berusaha untuk berkenan kepada manusia atau berkenan kepada Kristus. Harapannya dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita terus belajar untuk mencari kesukaan Allah. Kita terus belajar dan terus berusaha menyukakan hati Allah. Hidup berkenan kepada Allah dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan kita. Itu yang terus kita pergumulkan, itu yang terus kita perjuangkan dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jadi dalam hidup kita terus belajar untuk terus mendiagnosa diri kita, apakah selama ini kita menyukakan Tuhan atau menyukakan manusia. Apakah selama ini kita hidup berkenan kepada Tuhan ataukah kita hidup berkenan kepada manusia. Kalau kita terus belajar, kalau kita terus berjuang untuk hidup berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada Kristus, maka kita adalah hamba Kristus. Dan inilah yang menjadi suatu perjuangan kita terus-menerus dalam hidup kita. Untuk kita terus menyenangkan Kristus. Untuk kita terus mencari kesukaan Kristus. Dalam hidup kita, sehari-hari terus kita perjuangkan. Dalam hidup kita, sehingga kita hanya melakukan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Kita terus belajar dan berusaha untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan saja dalam hidup kita. Jadi kalau ada cara-cara hidup kita, ada kelakuan-kelakuan hidup kita, ada pola-pola hidup kita yang tidak menyukakan hati Allah,
yang tidak berkenan kepada Kristus, maka kebenaran firman Allah hari ini mengajar kita, menasihati kita, mari kita meninggalkan cara-cara hidup yang seperti itu. Dan kita terus belajar untuk membangun cara hidup yang menyukakan hati Tuhan, cara hidup yang senantiasa berkenan kepada Allah. Dan saya percaya ketika kita menjalani kehidupan yang terus menyukakan hati Allah, berkenan kepada Kristus, maka ada suatu masa depan yang baik, ada suatu kehidupan yang penuh berkat dalam hidup kita. Bagi saya, wibawa kita sebagai seorang pelayan tidak ditentukan oleh jabatan kita. Wibawa kita sebagai seorang pelayan tidak ditentukan oleh berapa gelar yang kita punyai. Wibawa kita sebagai seorang pelayan tidak ditentukan oleh toga yang kita pakai. Tapi lebih ditentukan bagaimana cara hidup kita yang menyukakan hati Allah atau tidak. Hidup berkenan kepada Allah atau tidak. Dan saya percaya ketika kita terus belajar dan terus berusaha hidup berkenan kepada Allah, saya percaya pintu berkat selalu Tuhan bukakan dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan, intervensi Tuhan, mujizat Tuhan, pasti kita akan terus alami dalam perjalanan hidup kita, karena kita terus mencari kesukaan Allah dan bukan kesukaan manusia. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar kami, menasihati kami, mencari kesukaan Allah. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk kami terus berjuang dalam hidup. Untuk kami terus berusaha menyukakan hati Tuhan. Hidup untuk terus berkenan kepada Kristus. Roh-Mu yang kudus, tolong kami. Tanamkan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.